Sadaqallahul Jamaah sekalian, ibu, bapak, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama adalah mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana orang lain sudah mulai lelah untuk sholat tarawih, sudah malas tarawih, kita masih alhamdulillah istiqomah melaksanakan tarawih. Dan ini ukuran kita Ramadan saja terkadang kita ini masih berat medannya di luar Ramadan. Ramadan itu kan tarawihnya enak, tahajudnya enak, habis sisa langsung sholat tarawih. Dia mulai langsung ya. Kalau dia mulai di luar bulan Ramadan, kita bisa jam 2, jam 3 bangun. Allah beri bonus yang luar biasa kepada kita, nilainya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, yang singkat malam ini saya akan menyampaikan menyikapi kehidupan di dunia. Judulnya ya, para penulis ya. Apa tadi judulnya? Menyikapi kehidupan di dunia. Coba kemana ya? Ya saya Ustadz disuruh tulis, Pak judulnya apa Pak? Lali, judulnya mau apa ya? Judulnya tetap kasihkan ya. Jamaah sekalian, banyak manusia dalam hidup ini Pak, Bapak Ibu sekalian, menjalani kehidupan di mana mereka itu tidak sesuai dengan keinginan Allah. Jadi manusia itu hidup di dunia itu seenaknya. Padahal Rasulullah itu pernah ngomong begini, kunu fid dunya adyafa. Artinya begini, jadilah engkau di dunia ini sebagai tamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia ini kata Rasulullah mertamu. Siapa yang kita tamu itu Pak? Siapa tuan rumahnya kira-kira? Allah tuan rumahnya. Jadi kita ini bertamu kepada Allah. Artinya apa? Kalau kita bertamu itu kan tidak lama. Kalau kita bertamu katakanlah ke teman kita, ke saudara kita, itu ana batese. Ojo saenake. Wong bertamu nang kontone Malang SMP biyen sampai 2 bulan. Wah itu gak bertamu itu. Tamu itu berapa umurnya? Cuma 3 hari. Wis 3 dina tuh Pak, sing duwe omah wis kok gak mulai, tamu kok gak mulai. Kita kayak kopi wis wae yo gak buka. Gak kroso. Lah ngono. Omane dikai enak, dikai pahit lho ya sih. Kerasa. Jamaah sekalian. Makanya kalau kita merasa bertamu apa yang harus kita perhatikan bertamu itu? Kalau kita bertamu ya, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah bahwa bertamu itu waktunya tidak lama. Itu harus kita perhatikan.
Jadi kalau kita bertamu ke rumahnya orang, waktunya nggak lama, siapkan apa yang dibutuhkan itu apa. Kita butuh apa di sana, butuh ngomong apa, segera ngomong. Ojo ditunda-tunda, nanti waktu entek. Segera. Lah kita ini bertamu Pak, bertamu yang tuan rumahnya Allah. Allah itu begitu Rahman Rahimnya kepada manusia. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, Allah sudah menciptakan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Coba apa yang dibutuhkan manusia? Semuanya disiapkan oleh Allah. Kepingin sego kebuli, ono kebuli. Kepingin soto Madura, ono. Bebek balung nom, ono. Apa sih gak ono? Ini senangan bebek, itu ono sandingannya, kemangi. Ono kemangi. Ini gak kemangi ini, gono kerai ini, gak pas ini, gono timune. Timune ini siap. Loh, kurang apa manusia itu? Diciptakan semuanya sebelum manusia diciptakan oleh Allah. Allah sudah ciptakan untuk manusia. Fasilitas kepada manusia ini luar biasa. Ayam saja macam-macam. Suruh milih manusia itu. Ayam Jawa ono, ayam potong ono, ayam sutuan ono. Ayo ayam mana? Ayam geprek. Sekarang itu padahal ayam ya podo dikoloni dan dikeprek. Macam-macam. Semuanya itu pemberian Allah, fasilitas Allah kepada manusia. Nah, kalau bertamu kepada Allah, kalau sudah disiapkan, sudah ada, ojo neko-neko, ojo boleh sing gak ono. Wis semua disiapkan. Coba nanti tadi di meja kita, ono apa? Ono pindang dikoloti, ya. Ono marning dijaketi. Saya itu paling suka marning ciri-ciri itu dikoloti. Dijaketi, waku, kriuk-kriuk, sayur asem, pedes, wah terus. Allah ciptakan untuk manusia semuanya itu. Nah, terkadang manusia itu cari yang lain. Boleh sih gak ono. Nah, sesuatu yang diharamkan Allah, terkadang manusia itu mencari yang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bertamu kepada Allah, ibarat kita bertamu kepada saudara kita, kepada orang lain. Nah, kita bertamu kepada Allah ini Pak Ibu, tidak lama. Ketoke 70 tahun, ketoke. Tapi 70 tahun itu kecil. Kenapa? Umur satu hari di akhirat sama dengan berapa Pak? 1000 tahun di dunia. Bayangkan. Kalau kita umur 100 tahun, itu baru 0,berapa%. Belum ada satu hari hidup di akhirat. Gitu loh. Tapi terkadang manusia bertamu di dunia ini kalau bisa kepingin urip salawasi. Omah ini fasilitas hidup dipenuhi wong kabeh Pak. Omah wis duwe, bojone ya ayu, bojone ganteng, mobil ya ono, anake papat, sepeda motor kabeh, gak cukup papat. Mbok kredit, mbok cash gak ngerti, sing penting kan jumlahe ono kabeh ya. Ono tanah kanggo anake disiapno. Macam-macam. Kalau sudah seperti itu manusia biasanya itu
malas apa? Kepingin bertamu selama-lamanya. Akhirnya malaikat ngomong gini, Isma sita fa innaka mayitun. Wahai manusia, hiduplah kau seberapa lamanya, silakan di dunia. Tapi ingat, kamu juga akan mati. Lalu saya kira Pak, umur swida terkadang sikil wis kotek nggih. Mangan iki wis kaya sapa yang biyen. Saya 63 itu mangan balunan. Yang saya makan apanya? Duit dong, kuah itu. Sudah, yang lain biar yang lain. Tenaga sudah berbeda. Jalan sedikit, ya masih bisa, tapi ngos-ngos. Manusia itu tanda-tanda manusia itu pada akhirnya mayitun. Manusia kembali kepada Allah. Gagahnya bagaimana manusia itu? Cantiknya bagaimana? Ya umur swida 5 petong ya perot pot wae. Masa wayu ya apa ya tetap. Siapa itu yang di televisi itu? Titi Kuswara. Itu kan dipoles. Tapi sih kelihatan. Karena penyakit kuat tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Tenaga juga demikian. Oleh karena itu tanda-tanda kita akan kembali kepada Allah. Padahal baru 70 tahun. Pak Harto dulu itu 86. Kalau sampai kepingin lebih dari 86, ya boleh-boleh saja. Selama-lamanya boleh, tetapi ingat bahwa kamu akan mati. Itu kata malaikat itu. Yang kedua, kalau kita bertamu kepada Allah, harus memperhatikan adab kita, akhlak kita, harus sopan. Bertamu kepada Allah, ibarat tamu kepada Allah, tamulah yang sopan. Ojo geragas. Nah, sekarang ini bukan semuanya bertamu kepada Allah, tapi terkadang membuat onar, membuat di muka bumi ini membuat kejahatan. Akhirnya apa? Diingatkan oleh Allah. Kalau kita saja bertamu kemudian di rumah yang kita tamuni kemudian kita membuat huru hara di situ, ya disuruh mulai kita. Gak punya sopan. Lah kita manusia sudah dikasih fasilitas Allah segala macam dalam hidup ini. Ternyata kita masih sering berbuat yang tidak baik kepada Allah. Akhirnya apa? Allah mengingatkan kepada kita. Apa peringatan Allah itu? Bisa berupa banjir bandang, longsor, kebakaran. Itu adalah peringatan Allah semua. Karena manusia terkadang itu sudah mulai jauh dengan Allah. Wayai sholat, tidak sholat. Itulah manusia. Karena bertambah jauh dengan Allah, Allah pun bertambah jauh kepada manusia. Kita bersyukur kepada Allah ada musola ini yang setiap saat memanggil kita untuk apa? Untuk mendekatkan, bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, sebagai tamu kalau kita bertamu, yang harus kita perhatikan adalah apa yang disuguhkan,
yang diberikan kepada kita, nikmati dan makanlah pemberian itu. Gak usah mencari yang tidak ada. Wis dikai soto Madura, soto ayam, ono sop, ono minuman macam-macam. Lo golek sing dilarang oleh Allah. Gak ada komer ya, nah, itu kan dilarang. Dilarang. Makanya Allah katakan begini dalam Al-Quran surat Al-Mulk 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dalula famshu bi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan yang kepadanya kamu dikembalikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah sudah memberikan segalanya kepada kita. Wa kulu wasrobu, makan dan minumlah. Wala tusrifu. Apa waktu tusrifu itu? Ojo berlebihan. Mumpung ono rek tak entekne. Eling tanggane, eling bojone, eling anake, eling ibuke sebagian. Wis dintekno kabeh. Omane barang gratisan kan gitu Pak ya. Kemarin kita membagi takjil di Jalan Kidal 850 kotak. Royoan. Soalnya gratisan. Barang gratisan begitu. Coba Pak beli, baru saya teko, soalnya tuku. Karena gratis dan layak, woi, dikasih satu, minta lagi. Akhirnya sudah bagikan di tetangganya saja. Jamaah sekalian, fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah itu nikmati, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan, akhirnya menjadikan apa? Diri kita menjadi sakit sendiri. Sop buntut itu enak Ibu, enak Bapak, enak sop buntut itu. Tapi ojo akeh-akeh. Kunyit akeh-akeh, kolesterol muda. Yeah. Makan dan minumlah. Minum juga demikian. Jangan berlebihan dalam hidup ini. Apapun yang berlebihan kata Allah itu tidak baik. Secukupnya saja, kemudian kita waskurulahu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa menikmati makan, minum. Ya, masih ada saudara kita karena sakit tidak bisa makan, tidak bisa minum. Terkadang ada sehat, tapi ada yang tidak bisa dimakan. Apa? Karena tidak ada. Kita bersyukur kepada Allah, bisa makan, bisa minum, walatusrifu, jangan berlebihan. Supaya apa? Kita menikmati hidup ini bertambah sehat. Jadi inilah para jamaah sekalian, hidup itu adalah ibarat kata Rasulullah bertamu. Artinya apa? Hidup kita tidak lama. Berapapun koyoke suwe, hakikatnya sebentar saja. Ibarat orang mampir umbi, ibarat perjalanan di siang hari panas, di tengah jalan ada pepohonan, kita kemudian berteduh di bawah pohon yang rindang itu, namanya berteduh itu tidak lama. Hanya sebentar saja dan melanjutkan perjalanan seterusnya. Itulah hidup di dunia. Maka yang sebentar inilah ayo kita persiapkan bekal kita menuju hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup nanti di alam akhirat, hidup di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, inilah yang bisa kami sampaikan. Jadi jangan kemudian waktu yang diberikan oleh Allah disuruh ibadah kepada Allah, aku masih muda, engkau air.
wis aku disuruh ke masjid, engkau aja wis pensiun tenan, waktu agak iso masjid. Ada yang seperti itu. Dikala sehat, kerja terus siang malam kerja, tidak memikirkan ada waktu-waktu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bertamu ini sesuai dengan aturan Allah. Ayo yang taat kepada Allah, taat kepada aturan Allah. Waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa ya puasa, waktunya ibadah ya ibadah. Kalau sudah seperti itu, Allah ridho terhadap hambanya yang seperti itu. Artinya apa? Allah merasa puas melihat hambanya yang betul-betul dalam hidup di dunia ini mereka mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya orang-orang yang diridhoi adalah termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Ini saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.